Yo, halo! Kali ini saya akan mereview iPad generasi ke-6 tahun 2018, atau saya sebut iPad 6. Di sini saya akan membahasnya dari sudut pandang pengguna yang baru aja mulai memakai iPad, ya termasuk saya. Oke, sebelumnya mari kita lihat spesifikasi dari iPad 6 ini. Kalau dilihat dari chipsetnya, ini merupakan chipset yang dipakai di line-up iPhone 7, yang dirilis sekitar tahun 2016 yang lalu. Ya memang kelihatannya udah agak lama, tapi untuk performanya, saya masih ngerasa iPad 6 ini masih memumpuni. Dengan posisi sekarang, udah menggunakan iPadOS 13.5, iPad 6 ini masih sanggup berjalan mulus, dan buka tutup aplikasi masih lumayan gesit. Lalu untuk RAM yang hanya 2GB, emang kecil, tapi karena ini iPadOS, jadi RAM segitu bisa digunakan secara efektif. Namun bukan berarti RAM nggak berpengaruh ya, karena saya pernah coba buka game sambil multitasking Facebook, Notes, Spotify, dan record layar, itu kerasa nge-lag-nya. Dan kadang-kadang aplikasinya nge-restart lagi. Jadi ya tetap aja, RAM itu diperlukan, dan makin besar RAM-nya, makin bagus. Terus apa itu jadi ngeganggu kita kalau pakai iPad 6 ini? Ya nggak juga. Kalau untuk multitasking yang wajar-wajar aja, ya lancar-lancar aja. Oh iya, ngomongin aplikasi, saya sempat mikir kalau iPad itu bisa jadi alternatif dari iPhone untuk nikmatin aplikasi yang ada di iOS. Tapi ternyata nggak semua aplikasi yang ada di iPhone ada di iPad. Contohnya WhatsApp, itu nggak ada di App Store. Terus ada juga beberapa aplikasi yang belum terlalu kompatibel dengan iPad. Misalnya Dana, Spotify, Instagram, itu aplikasinya nggak bisa full screen. Jadi ya kepotong gitu, dan harus posisi portrait. Ya mungkin ada alasan tersendiri dari pengembang aplikasinya. Tapi kalau untuk game, saya rasa ada semua di iPad ini, sama kayak di iPhone. Dan ngegame di iPad itu emang nikmat banget. Performanya yang stabil, layarnya yang luas, responsif, nggak ada yang namanya touchscreen-nya nge-freeze lah, apalah itu. Pokoknya enak. Cuma yang bikin kurang nyaman itu, bobot dari iPad yang lumayan berat daripada handphone. Jadi kalau ngegame, direkomendasikan pakai semacam stand, biar tangan nggak pegel megangin iPad-nya. Dan menurut saya, bodi iPad ini kerasa lumayan panas ya. Tapi untuk performa gamingnya, di iPad ini menurut saya masih lumayan jos untuk saat ini. Misal buat main PUBG itu bisa dapat settingan smooth extreme hingga HDR ultra. Dan itu selama saya mainin di settingan smooth extreme lancar-lancar aja. Cuma pernah lihat postingan di grup gitu, katanya PUBG di iPad 6 ini udah mulai muncul frame drop. Apalagi pas lagi rame ketemu banyak musuh plus tim. Kalau sepengalaman saya bermain, saya belum pernah dapat masalah yang kayak gitu. Atau sayanya yang kurang peka kali ya, karena terbiasa main PUBG di handphone kentang. Kalau buat main Mobile Legends juga nyaman, bisa dapat settingan rata kanan, ultra, bisa high frame rate, dan HD mode. Ditambah lagi view yang luas saat bermain, jadi makin enak maininnya. Kalau untuk baterainya, emang badak si iPad ini. Saya belum pernah ngabisin baterainya dari 100% sampai di bawah 20% untuk SOT-nya. Paling-paling sampai 60%, yaitu bisa buat main game sekitar 3 jam. Kalau untuk pemakaian yang nggak intens, seperti sesekali ngegame, browsing-browsing, nonton YouTube, atau desain-desain gitu, bisa tahan sampai sekitar 2 hari untuk sekali ngecharge. Dan untuk ngecharge-nya emang lumayan lama ya, dari posisi 30% ke 100% butuh sekitar 4 jam. Ya, sekarang saya jadi tahu kenapa rata-rata orang pada seneng pakai iPad buat main game, khususnya PUBG dan Mobile Legends. Karena emang pengalaman bermainnya itu lebih mantap, dan bisa main lebih lama. Pokoknya puas. Kalau untuk kebutuhan produktivitas, sebenarnya udah banyak aplikasi penunjangnya ya, seperti Procreate untuk ngegambar, LumaFusion untuk editing video, Affinity Designer untuk ngedesain, GoodNotes buat nyatet-nyatet, dan masih banyak lagi yang lainnya, yang bisa dikatakan cukup powerful. Nah, keluhan saya tentang aplikasi dan game di iPad itu, ukurannya yang gede-gede banget. Bahkan ada yang 2 kali lipat dari ukuran versi Android. Jadi kalau mau download dan update aplikasi atau game, ya harus sediain kuota yang banyak, dan sabar. Oke, sekarang kita ngomongin bagian luarnya. Untuk bodi iPad 6 ini terbuat dari metal, dan emang kokoh banget. Nggak ada tuh yang namanya kretek-kretek atau ringkih. Cuma ya mungkin sugesti aja, karena menurut saya ini barang mahal, jadi harus hati-hati menggunakannya. Naruhnya, dipakein case, pakai TG juga, dan harus rajin lap-lapnya. Kalau untuk speakernya, menurut pendengaran saya yang awam soal audio, ini bagus banget. Suaranya itu bulat, bassnya kerasa, dan enak buat nyetel musik atau nonton film.
Nah, kalau layarnya itu sebenarnya bagus-bagus aja. Warnanya mantep, kecerahannya bagus, resolusinya cukup, cuma layarnya ini lumayan reflektif. Jadi kalau dimainin di luar ruangan, agak terganggu. Untuk kameranya saya nggak begitu banyak ekspektasi, ya karena sebuah tablet itu jarang digunakan buat foto-foto. Tapi kalau menurut saya, kameranya ya lumayan lah buat jepret-jepret, kebutuhan ngegame. Lalu apakah iPad atau khususnya iPad 6 ini bisa menggantikan laptop? Kalau menurut saya, belum bisa sepenuhnya, karena masih ada beberapa batasan. Misalnya ada beberapa aplikasi yang di laptop belum ada di iPad, atau fitur aplikasinya jadi terbatas. Terus kita juga agak sulit untuk transfer file kalau kita nggak pakai ekosistemnya Apple. Untuk aplikasi file manajernya juga masih terbatas, nggak leluasa dibandingkan dengan yang ada di laptop. Terus ada yang belum bisa dilakukan di iPad, yaitu develop atau membangun sebuah aplikasi. Kalah sama Android yang udah bisa bikin aplikasi Android di Android itu sendiri. Dan yang paling penting, kita belajar untuk tidak bertani. Ini sisi positifnya ya. Tapi menurut saya, iPad 6 ini cocok untuk kebutuhan produktivitas, seperti ketik-ketik, browsing, ngerjain tugas, nyatet-nyatet, gantiin buku gitu, kan keren, ke kampus nyatet materinya pakai iPad. Ngegambar kayaknya lumayan enak juga, karena udah support Apple Pencil generasi ke-1, yang dijual terpisah, dan harganya lumayan, bisa dapet handphone baru. Itu alasan saya masih bilang kayaknya. Untuk kebutuhan multimedia seperti nonton video juga nyaman, dan buat main game apalagi, masih enak. Bahkan saya malah lebih banyak menghabiskan waktu bermain game di iPad 6 ini. Godaan banget, dan bikin ketagihan cuy. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas mengenai iPad 6 atau iPad generasi ke-6 tahun 2018 ini. Kalau masih ada pertanyaan atau info lainnya, komentar aja ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.